Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, semangat terus ya. Belajar berjuang. Dan juga video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sahabat hikmah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak bagi yang baru bergabung menjadi subscriber. Semoga istiqomah, dan saya sarankan carilah seorang guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita yang dekat, agar lebih mudah dibimbingnya gitu ya. Karena kalau lewat layar kaca itu kan ibaratnya agak kurang gitu ya, agak kurang energinya, kecuali mungkin orang tersebut seorang murodin gitu atau majdubun, itu bisa cepat lewat online ataupun secara nyata gitu, karena mereka adalah orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk lebih mudah mengenal Allah gitu. Jadi apapun caranya akan mudah mengenal Allah. Itulah bedanya seorang salikin dengan para murodin gitu. Kalau salikin itu orang yang beritikad, berniat dan berusaha menapaki jalan ruhani atau belajar ilmu tasawuf untuk mengenal Allah gitu. Secara syariat, para salikinlah yang bagus karena punya kesadaran sendiri untuk belajar gitu. Tapi kalau murodin, Allah yang menghendaki. Jadi mau tidak mau, masih sesuai syariat ataupun belum sesuai syariat hidupnya gitu kan, ibadahnya, tetap Allah akan tarik sehingga dia menjadi orang yang mengenal Allah. Maka nanti dari situ dia akan hidupnya itu sesuai dengan syariat. Makanya perjalanan seorang salikin dengan seorang murodin atau majdubun itu seperti dari atas sama dari bawah. Nanti mereka ruhaninya itu akan bertemu di tengah-tengah gitu. Maksudnya bagaimana? Nanti tahu sendiri ya, pelan-pelan. Nah, baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kajian Al-Hikam yang ke-77 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-77. Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya, merupakan salah satu tanda ketertipuan. Saya ulangi, sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan,
namun tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya merupakan salah satu tanda ketertipuan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Kesedihan seperti ini biasanya merupakan akibat ketergantungan atas sesuatu yang tidak ada wujudnya. Inilah kesedihan semu yang biasanya disertai dengan tangisan yang juga semu. Dalam pepatah disebutkan, berapa banyak mata yang meneteskan air mata, tetapi hati tetap keras. Orang yang bersedih semu itu akan merasa aman dari makar Allah yang tersamar. Allah akan menahan apa yang berguna baginya dan memberi apa yang membuatnya sedih dan menangis. Dengan begitu, ia menganggap baik ahwalnya dan menganggap dirinya berguna. Adapun kesedihan yang tulus dan sungguh-sungguh adalah yang mendorong kepada ketaatan dan diiringi dengan tangisan yang benar. Ini adalah makom para salik. Abu Ali Ad-Daqqaq yang selalu bersedih menuturkan bahwa ia meniti jalan Allah dalam sebulan seperti orang yang belum pernah menempuh jalan Allah selama bertahun-tahun. Ya, memang perlu waktu ya, tidak mudah dan sangat sulit gitu. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian. Semakin kita belajar tasawuf, semakin digembleng jiwa kita, dibolak-balik yang darinya. Karena Allah itu ingin mendidik kita dari yang pemalas menjadi rajin, dari yang orang yang konflik batin menjadi tenang, dari tidak hanya tenang, bahkan harus menjadi lapang gitu ya. Jadi di sini dijelaskan kalau misalkan kita contoh nih, telat sholat subuh, misalkan bangun jam 6 gitu ya, karena alasan tertentu, begadang, entah sampai bekerja, entah apalah gitu ya. Terus misalkan bangun, kita sedih, nangis gitu kan, aduh ya Allah gitu, sedih banget gitu, nggak sholat subuh sampai kelewat, tapi tidak mau berusaha bangkit mengerjakannya. Padahal kan kalau memang kan ada aturan secara fikih itu, selama kita tidak mendengar adzan, kita boleh sholat walaupun itu sudah jam 7. Jadi sholat aja gitu, segera ambil wudhu lalu kita sholat mengerjakannya. Nah ini misalkan udah tahu telat, sedih ya sedih, nangis ya nangis, tapi tidak bergegas untuk mengerjakannya. Nah itu berarti salah satu tanda ketertipuan. Biasanya ciri-cirinya orang seperti ini karena hatinya itu masih digondeli atau masih melekat, kemelekatan kepada sesuatu selain Allah. Artinya jadi masih masih bercampur nafsu gitu loh. Jadi jiwanya itu, nafsunya itu masih yang mengendalikannya gitu. Jadi bukan hatinya gitu. Jadi masih kalah gitu ya. Nah, ini perlu kita sadari. Jadi contoh kecil saja, kalau kita ketinggalan sholat fardu atau sholat sunnah, lalu kita sedih, menyesal, tetapi tidak mau bergegas, itu pun salah satu tanda ketertipuan. Apalagi kalau sampai ketinggalan ibadah tanpa ada merasa menyesal sedikit pun, itu berarti gelap hatinya gitu. Jadi ada beberapa tingkatan makom orang yang mulai dari malas. Ada orang yang rajin anggot-anggotan, ada yang rajinnya malas-malasan, sampai yang ketinggalan tidak merasa menyesal sama sekali, ada yang ketinggalan merasa menyesal tetapi dia tidak bergegas melaksanakannya, ada yang menyesal ketinggalan tapi dia bergegas walaupun terlambat, dan ada juga di situ langsung begitu waktu berikutnya dia menjadi seorang yang rajin. Ada juga dari yang rajin itu tidak hanya rajin tepat waktunya, tapi dia istiqomahkan setiap hari sampai tepat waktu dan istiqomah seterusnya gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan makom jiwa dalam hal tentang ibadah gitu. Nah, di sini ini tadi mana ya? Ini, dan kita lanjutkan lagi kajian ke-78 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak disebut arif orang yang jika memberikan isyarat, ia merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun, orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena telah sirna dalam wujudnya dan lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Tidak disebut arif orang yang jika memberi isyarat, ia merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun, orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena telah sirna dalam wujudnya dan lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan. Memberi isyarat ialah menunjukkan sebagian rahasia Allah dengan isyarat. Merasa Allah lebih dekat berarti ia merasa Allah selalu hadir bersamanya dan tak pernah gaib. Bahkan serasa Allah memperhatikannya saat ia menunjukkan sebagian rahasia ilahi itu. Tentu orang seperti ini bukanlah seorang arif yang sesungguhnya, karena ia selalu merasa dirinya ada dan kekal. Pola pikirnya masih seperti orang yang mahjub, karena mengandaikan adanya wujud sebanyak yang menunjukkan wujud objek yang ditunjukkan dan wujud media yang digunakan untuk menunjukkan. Selama ia sadar dengan akalnya bahwa ia sedang menunjukkan sesuatu, yaitu Allah yang ditunjukkannya melalui media ucapan, maka artinya selama itu pula ia tidak merasa dirinya sirna dan fana karena ia belum keluar dari ranah indranya. Nah, makanya udah sering saya jelaskan di sini bahwa kalau kita mengalami zauk ya, pengalaman rasa atau pengalaman gaib gitu, atau misalkan apalah gitu, intinya gini gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan tidak sedang fana itu nggak perlu diceritain gitu, nggak perlu diceritain, apalagi kepada sama salikin saja sebenarnya tidak boleh, apalagi kepada non salikin gitu ya. Jadi di sini kalau kita masih ngomong seperti itu kepada orang lain yang mana mungkin seorang mursyid pun belum mengizinkan beliau untuk mengajarkannya, tapi dia misalkan menceritakan sembarangan gitu kan. Nah, berarti di sini belum dikatakan seorang arifin gitu ya. Makanya hati-hati. Jadi menjadi seorang salikin itu jaga mulut, jaga hati, jangan sampai mengeluarkan kata-kata misalkan yang mukasyafahnya itu mukasyafah keilahian ya. Karena mukasyafah itu kan ada beberapa tingkatan ya. Ada misalkan mukasyafahnya itu ke hal-hal gaib yang berupa setan, kuntilanak, genderu atau siluman gitu kan. Ada yang mukasyafah kepada kebobrokan jiwa seseorang gitu kan, atau nafsunya seseorang gitu. Ada yang mukasyafah tentang ke alam malakut ya. Ada juga yang mukasyafahnya itu ke alam lahut gitu, dan itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun gitu ya. Kalau bisa simpen aja kalau mau curhat sama mursyid gitu. Makanya saya di sini sering menjelaskan pula kalau ada perkara gaib yang dirasakan atau mengalami zauk atau pengalaman rasa, tolong jangan tulis di komentar. Saya sudah menyediakan forum atau DM ya di IG gitu, di Instagram hikmah.neng.eva. Silahkan mau curhat tentang gaib apapun di sana karena sifatnya rahasia. Tapi jangan di komen. Di komen ini bisa saja ceramah YouTube ini muncul di di beranda, mungkin saja di beranda spiritualitas umum, atau misalkan di berandanya orang non muslim bisa saja kan. YouTube kan ibaratnya bukan kita yang nyeting kan, pihak YouTube yang nyeting gitu. Jadi kalau bisa itu dirahasiakan gitu, jangan diceritakan di itulah, mau ngalamin apa di IG aja ya ceritanya gitu. Oke.
Isyarat lebih halus bentuknya daripada ungkapan karena ia sekedar pertanda, bukan pernyataan. Isyarat kerap digunakan oleh ahli tarekat di antara mereka saat mereka berzikir. Nah, biasanya kan nanti saya jelaskan ya. Mereka telah dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia tauhid, ilmu laduni, dan pengalaman-pengalaman yang didapat melalui perasaan. Orang yang mengisyaratkan sesuatu namun selalu memperhatikan isyaratnya, walaupun ia sadar bahwa Allah lebih dekat kepadanya dan tidak gaib darinya saat ia memberi isyarat, maka orang ini tidak arif. Ia tidak lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Orang arif sesungguhnya ialah orang yang tampak tidak memiliki isyarat sama sekali, walaupun isyarat itu terjadi darinya, karena ia telah melebur dan fana dalam wujud Allah. Ia lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Maknanya, seorang arif sejati adalah orang yang sirna dari isyarat yang diisyaratkan dan alat isyaratnya. Jika terjadi isyarat darinya, ia tidak menyatakannya dan tidak merasakannya, karena yang mengisyaratkan dan yang diisyaratkan saat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ia sedang melebur dengan penyaksian terhadapnya, bukan malah memisahkan diri dari sana. Maka dari itu, siapa yang melakukan hal ini berarti ia tidak lagi akan melihat dirinya sendiri. Syekh Yusuf Al-Ajami berkata, siapa yang berbicara di makom peleburan berarti ia seakan tidak berbicara, dan yang berbicara adalah yang maha hak melalui lisan hambanya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Denganku dia seorang hamba mendengar, denganku pula dia melihat, dan denganku dia berbicara. Seseorang dari mereka ditanya tentang kefanaan diri atau peleburan diri, ia menjawab, keagungan dan kemuliaan Allah tampak pada diri seorang hamba sehingga membuatnya lupa dunia dan akhirat, derajat dan ahwal, makom dan zikir, dan ia merasa fana dari segala sesuatu, akalnya, dirinya, bahkan fana dari kefanaan itu sendiri, sampai ia merasa tenggelam dalam keagungan ilahi. Kalau sudah bicara di sini emang sulit ya. Kadang-kadang di bab tertentu fana bisa dijelaskan. Ada juga di bab tertentu fana itu tidak bisa dijelaskan. Nah, dari sini para arifin atau para ulama arifin atau para ulama sufi itu jadi menyimpulkan bahwa fana itu ada dua ya. Jadi fana itu ada yang masih bisa diceritakan atau kita sebut dengan gejala fana ya. Gejala fana artinya detik-detik mau fana, tapi setelah itu kalau fana yang sesungguhnya, fanaul fana, itu tidak bisa dijelaskan. Nah, itu berarti yang benar-benar melebur gitu ya. Jadi tidak bisa dijelaskan, sehingga ketika kita misalkan saat berzikir atau berziarah terus berzikir rame-rame gitu kan, atau lagi ngaji ada istighosah gitu kan, terus misalkan ada ritual zikirnya, kadang-kadang ada satu atau dua seorang salikin yang nyampe itu misalkan yang wusul ya, yang entah itu fana ataupun mencapai maqam musyahadah gitu, ada ciri-cirinya gitu. Jadi hanya seorang guru yang mursyid yang bisa mengetahui, atau yang sama-sama sudah sampai bisa mengetahuinya gitu, sehingga walaupun dia tidak memberikan isyarat, tidak memberikan pernyataan atau perkataan, kita maksudnya bisa dirasakan oleh sesama orang yang sudah sama-sama mencapai gitu. Tapi itu pun biasanya menjadi rahasia hati, tidak bisa diucapkan, karena bagaimana mau diucapkan, yang sampai, yang punya sampai, yang melebur, yang dileburkan ya semuanya ya Allah itu sendiri gitu. Jadi tapi di tingkatan ilmu tertentu lagi,
Kalau misalkan tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, tidak akan ada ilmunya. Nah, jadi bingung ya kalau belajar ilmu ma'rifat itu bingung gitu. Jadi intinya sebenarnya masih bisa diceritakan, hanya saja pada tempatnya gitu. Tetapi ketika saat berbicara tidak merasa diri ini yang sampai ataupun yang fana, tidak gitu loh. Tapi kalau fana sudah jelas memang badan diri ini dan dunia ini yang fana, artinya sirna, tidak ada gitu kan, karena yang ada hanya Allah gitu. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak ada penjelasan itu, tentu tidak akan ada ilmu ma'rifat ini gitu. Tetapi kalau kita bicarakan kepada sembarangan orang, terutama orang non salikin gitu, atau seorang salikin yang baru bergabung, yang belum wusul gitu kan, nah itu berarti itu juga belum dikatakan seorang arif gitu. Jadi tergantung tingkatannya gitu ya. Jadi intinya kalau sudah sudah berkali-kali biasanya orang itu menjadi diam gitu. Tapi awal-awal ada yang berkata-kata, ada juga yang tidak, bahkan tidak tahu, ada juga yang seperti itu gitu ya Ji. Jadi tergantung makomnya ya, tergantung makomnya gitu. Nanti akan mengerti lah kalau kalau misalkan seorang salikin atau murodin ini dianugerahi Allah untuk mencapai makom musyahadah, maka akan memahami perkataan di sini gitu. Karena bingung gitu ya, bingung gitu. Saya juga bingung mau menjelaskan, apalagi ini online gitu kan. Jadi kalau mau bertanya yang lebih detail, yang lebih dalam lagi, silahkan DM saja di IG ya, di Instagram saya hikmah.neng.eva. Silahkan mau curhat sebanyak-banyaknya di sana, silahkan. Tapi kalau di sini yang gampang-gampang dipahami dan yang masih sesuai dengan syariat saja ya. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.